Jadi kalau kita lihat dari susunan formasi yang biasanya dipakai timnas Italia ini ya, juga Bang Soleh juga nanti tampilkan juga ya, di bawah Mister itu ada Bigfoot ya ini. Terus untuk Bang Soleh kalau ditanya tentang prediksi untuk apa skor ya, kalau menurut Bang Soleh sih Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Soleh ya guys. Hari ini Bang Soleh rencananya akan membahas sepak bola ya guys. Jadi tepatnya Bang Soleh akan membahas partai final Piala Eropa antara Italia versus Inggris ya guys. Jadi kalau nggak salah nanti akan bertanding di hari Senin dini hari ya guys, kalau nggak salah jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum teman-teman nanti nonton, jadi lebih baik nanti Bang Soleh kasih referensi kira-kira siapa tim yang berpeluang untuk memenangkan Piala Eropa tahun 2020. Oke ya guys, tapi sebelum itu Bang Soleh selalu ingetin untuk teman-teman agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M ya guys. Jadi memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19 ya guys. Terus kita juga sekarang masih PPKM darurat ya, jadi Bang Soleh selalu ingetin untuk teman-teman agar tetap di rumah aja kalau memang nggak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, karena pemerintah juga sudah melarang ya, jadi supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya guys. Oke, jadi Bang Soleh nanti akan coba membreakdown ya dua tim ini secara statistik pertemuan, mulai dari head to head, dari mulai formasi, skemanya. Jadi biar nanti Bang Soleh teman-teman juga tahu kira-kira tim mana yang lebih berpeluang. Oke ya, jadi Bang Soleh ini ada data ya, beberapa yang Bang Soleh kumpulin ya, data ya untuk partai final Piala Eropa ini. Tapi sebelum Bang Soleh membreakdown masing-masing tim ini, jadi mungkin sedikit banyak ada teman-teman yang mungkin nggak tahu ya, tadi Piala Eropa 2020 kenapa, padahal sekarang kan 2021 tapi kok namanya Piala Eropa 2020. Aslinya sih memang hajatan ini akan digelar di 2020, cuman karena pas kondisi 2020 kemarin memang awal COVID, jadi memang luar biasa memang penyebarannya dan memang masih baru. Jadi Federasi Sepak Bola Eropa juga akhirnya memutuskan untuk mengundur 1 tahun ya. Jadi tetap namanya Piala Eropa 2020 ya, tapi di tahun 2021. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Bang Soleh ya, untuk teman-teman yang mungkin apakah ini Piala Eropa 2020 atau 2021. Jadi yang benar memang Piala Eropa 2020 cuman main di tahun 2021. Oke ya guys. Jadi Bang Soleh akan mulai membreakdown ya, jadi dua tim ini ya, jadi mulai dari Tri Lion sama Liga Italia, apa timnas Italia. Jadi Bang Soleh di sini mau coba melihat statistik pertemuan dari dua tim ini ya, jadi Italia lawan Inggris. Jadi dua tim ini ternyata sudah bertemu sekitar 27 kali ya guys. Jadi selama di semua turnamen ya, jadi sudah 27 kali, dan di situ Italia unggul menang 17 kali, Inggris menang 8 kali dan sisanya 8 kali seri ya guys. Jadi secara statistik pertemuan Italia lebih diunggulkan daripada Inggris ya, karena melihat sejarah yang dulu-dulu ya. Jadi pertemuan yang 27 kali ya, jadi Italia lebih unggul ya. Cuman kalau sekarang kita ngomong yang real sekarang ya, jadi Bang Soleh coba nanti Bang Soleh juga mau tampilin ya. Jadi ini formasi tim Italia sama Inggris. Jadi Bang Soleh coba susun kemarin ya. Jadi apa istilahnya, estimasinya kurang lebih seperti ini prediksinya ya. Jadi biasanya memang starting line up itu biasanya kurang lebih 1 jam sebelum pertandingan baru dirilis, cuman memang di fase penyisian mulai dari
16 besar, perempat final, semifinal, kurang lebih seperti ini prediksinya menurut Bang Soleh ya. Jadi kita mulai dari tim Italia. Tim Italia itu di bawah asuhan Roberto Mancini ya. Jadi salah satu legenda sepak bola Italia juga. Jadi kalau kita lihat tipikal dari timnas Italia itu memang dari dulu memang terkenalnya dengan catenaccio ya. Jadi lebih memprioritaskan di pertahanan ya. Jadi sebenarnya dari sepak bola modern sekarang memang cara bermain yang catenaccio memang sudah harusnya sih sudah nggak menarik ya, karena memang kurang variatif, kurang energi, kurang cair ya. Cuman di bawah Roberto Mancini semuanya berubah ya. Jadi tim Italia sekarang lebih punya power, lebih energik, lebih cair ya, lebih total football. Jadi bahkan rekornya pun 33 kali ya pertandingan di bawah Roberto Mancini tidak pernah terkalahkan. Jadi luar biasa tim Italia kali ini ya. Jadi kalau kita lihat dari susunan formasi yang biasanya dipakai timnas Italia ini ya, kalau kita bedah ya, jadi hampir mayoritasnya dari klub-klub Italia ya. Jadi penyumbang terbesarnya ya biasanya seperti Big Four ya, mulai Juve, Milan, Inter Milan, Napoli ya. Tapi kali ini ada beberapa tim mediocre juga yang menyumbangkan kontribusi ke timnas juga ya. Coba Bang Soleh bacakan ya dari starting line up yang biasanya timnas Italia pakai ya. Jadi di bawah itu ada Donnarumma ya. Donnarumma ini penjaga gawang ya dari klub AC Milan ya. Jadi ini pemain yang luar biasa ya, masih muda tapi memang potensinya luar biasa, makanya Mancini juga tertarik untuk main. Di wingback juga ada Di Lorenzo ya, pemain Napoli juga. Ada di center backnya juga Bonucci, Chiellini itu juga dari klub Juventus. Terus Emerson ini juga dari klub Chelsea ya. Jadi yang kemarin juga membantu Chelsea juara Piala Liga Champions ya. Terus di tengah juga ada Barella yang sukses mengantar Inter Milan ya, jadi juara Liga Italia ya. Ada Jorginho juga ya dari Chelsea. Terus Marco Verratti ini juga ya pemain PSG ini luar biasa ya ini. Jadi terus di depan juga luar biasa juga ya. Jadi ada Chiesa yang dari Juventus juga, ada Immobile ya dari Lazio, sama dari Roberto Insigne ya dari Napoli ya. Jadi kalau Bang Soleh baca ya dari skema yang dipakai Roberto Mancini ini memang formasinya 4-3-3. Jadi lebih cenderung ke menyerang ya. Jadi memang sangat menarik ya di timnas Italia sekarang itu ya. Karena memang sepak bola catenaccio sudah ditinggalkan. Jadi lebih cenderung ke total football ya. Malah lebih menekankan pressing, position football ya. Jadi terus menekan lawan sehingga lawan juga under pressure ya. Jadi makanya dari fase penyisian timnas Italia ini luar biasa ya. Bahkan sapu bersih ya, nggak pernah kalah sampai partai final ini ya. Jadi salutlah untuk Roberto Mancini yang sudah mengubah wajah sepak bola timnas Italia ya, sekarang yang lebih atraktif ya, lebih cair ya, mainnya open play juga ya. Jadi lebih terbuka ya, nggak monoton seperti dulu ya. Super defense ya, sekarang luar biasa mainnya ya. Jadi menurut Bang Soleh memang timnas Italia layak lah naik istilahnya masuk ke babak final ya. Terus yang keunggulan dari Roberto Mancini ini memang menurut Bang Soleh ya, memang Roberto Mancini tidak terlalu menekankan nama besar suatu pemain ya. Buktinya apa? Kayak Immobile ini di Lazio, terus Di Lorenzo ini juga di Napoli, Emerson juga. Artinya apa? Banyak di posisi-posisi ini yang nama besar masih layak untuk masuk timnas, tapi di tim Italia sekarang itu lebih merata ya. Jadi artinya apa? Tidak ada ketergantungan macam dulu kita baca. Kalau kita flashback ke belakang ya, dulu icon ada Alessandro Del Piero, terus ada Francesco Totti. Jadi artinya di tim sekarang ini teamworknya luar biasa ya. Jadi nggak ada satu atau dua bintang yang memang benar-benar jadi sentral permainan. Artinya kolektivitas tim yang bermain gitu. Jadi semuanya juga bekerja keras, semuanya bermain secara solid, secara tim, sehingga permainan Italia juga sulit dibaca ya menurut Bang Soleh ya. Karena apa? Bang Soleh lihat karena saling mengisi, cair ya, terutama di Jorginho ini ya. Jadi kalau menurut Bang Soleh, Jorginho ini semacam playmaker ya, seperti Andrea Pirlo dulu ya. Jadi memainkan peran ya, kapan mengirimkan through pass, kapan juga
harus counter attack ya kan, delay permainan luar biasa ya menurut Bang Soleh ya, dibantu dengan Verratti dengan Barella ya, jadi saling mengisi ya, jadi koneksivitas antara lini tengah ya, jadi attacking midfielder dengan strikernya luar biasa sangat cair ya. Jadi menurut Bang Soleh tim Italia kali ini memang luar biasa dan memang layak untuk masuk ke partai final ya guys, karena memang lihat dari rekor yang mulai dari fase penyisian sampai masuk ke partai final memang menurut Bang Soleh sangat layak ya. Oke ya, jadi setelah Bang Soleh bahas tentang starting line up timnas Italia ya, jadi sekarang Bang Soleh mau ngulik yang timnas Inggris ya, dari atau Three Lion ya. Jadi sebenarnya timnas Inggris ini ya bisa dikategorikan ya timnas termahal ya kalau menurut media ya, karena ya kita tahu sendiri lah sekarang kiblat sepak bola sekarang Eropa memang Inggris sama Italia ya. Jadi memang dua sepak bola ini dilihat dari liganya ya, apalagi di Inggris ya dengan Premier League-nya ya memang luar biasa ya. Jadi tiap kali transfer window selalu memecahkan ya, atau memang ada bursa transfer yang rekor pembelian pemain juga luar biasa. Makanya timnas Inggris ini dikategorikan sebagai timnas termahal Piala Eropa 2020, karena mungkin ekspos dari media-media juga di Eropa ya, karena liganya memang sangat maju ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara statistik atau secara permainan, sebenarnya banyak pengamat juga yang meragukan Inggris bisa sampai partai final ya, karena kalau lihat dari fase penyisian juga secara permainan kolektivitas tim atau secara defisit gol atau secara produktivitas tim ya, jadi ini sangat minim. Jadi menangnya pun 1-0, 1-0. Jadi artinya apa? Secara hasil sebenarnya efektif juga secara permainan timnas Inggris ini ya, karena memang lebih cenderung mengandalkan hasil ya. Cuman secara kolektivitas dan secara permainan sebenarnya masih banyak tim yang lain yang lebih bagus ya, macam Belgia ya. Belgia ini secara peringkat FIFA juga nomor 1 ya kan, apalagi belum lagi yang kayak negara-negara besar macam Portugal, macam Spanyol, macam Jerman, Prancis sebenarnya lebih layak ya. Cuman memang inilah sepak bola ya, jadi nggak semuanya bisa diukur di atas kertas ya. Jadi ada faktor luck juga, ada memang keberuntungan yang dalam tanda kutip ya. Jadi secara permainan sudah bagus tapi memang hasil tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Itulah sepak bola ya, menariknya ya. Jadi buktinya banyak orang yang mencibir timnas Inggris yang memang dianggap terlalu mewah, tapi secara permainan memang katanya kurang bagus, tapi nyatanya Inggris bisa sampai partai puncak gitu loh. Jadi Inggris itu diasuh Gareth Southgate ya. Mungkin teman-teman kurang familiar dengan Gareth Southgate ya. Gareth Southgate kalau nggak salah dulu pernah main di Middlesbrough juga ya. Jadi secara karir sepak bolanya juga nggak terlalu tinggi juga, tapi secara kepelatihannya ya ini masih belum ada pengalaman juga. Tapi memang Federasi Sepak Bola Inggris juga menunjuk Gareth Southgate ya untuk menangani Three Lion, dianggap memang punya kapasitas yang bagus ya. Jadi makanya timnas Inggris sekarang dipegang Gareth Southgate ini. Cuman keunggulan timnas Inggris ini sekarang ya bukan permainan kick and rush seperti dulu ya, jadi permainnya langsung cepat merapat gitu. Jadi timnas Inggris sekarang lebih variatif ya, dari mulai skema ya. Kalau kita lihat dari fase-fase penyisian mulai di 16 besar atau perempat final, dia melihat lawannya dulu gitu loh. Jadi pintar dia. Jadi kalau memang lawan ini memang benar-benar total football atau sepak bolanya sangat atraktif, dia biasanya pakai center back 3 ya. Jadi biasanya formasi bisa 3-5-2 atau 5-3-2. Jadi artinya kalau lawannya yang seimbang macam kemarin semifinal perempat final sama semifinal lawan Denmark, dia bisa berubah formasi seperti 4-3-3 atau 4-4-2. Jadi sangat cair permainan Inggris sebenarnya sekarang ya. Jadi antara kalau kita baca di starting lineup juga, Bang Soleh juga nanti tampilkan juga ya. Di bawah Mister itu ada Bigford ya. Ini
apa kiper dari Everton ya. Terus di wingback juga ada Walker, ini klub apa dari klub Manchester City ya. Jadi yang mengantarkan Manchester City kemarin juara Liga Inggris sama masuk di partai final Liga Champions ya. Sama di tengah center back juga ada Stone ya dari City juga ya. Terus Maguire ini dari Manchester City ya, Manchester United ya. Terus ada Luxo juga dari Manchester United ya. Terus di lini tengahnya ini mungkin banyak teman-teman yang kurang familiar ya dengan nama-nama semacam Calvin Phillips, terus Reece ya, terus Mon ya. Calvin Phillips sama Reece ini di klub West Ham United ya. Kalau teman-teman bisa lihat di Liga Inggris ya, mereka memang di midfielder itu bagus sekali ya kerjasamanya di West Ham ya, sehingga Gareth Southgate juga kepincut untuk memanggil ke timnas ya. Terus Mon ini gelandang bisa dikatakan pemain kunci, key player dari timnas Inggris ya, mengatur ritme sepak bola atau permainan Inggris ya dari Chelsea ini. Terus di depannya nggak kalah sangar ini kalau Bang Soleh lihat ya, ada Trisula ya dari Raheem Sterling ini ya dari klub Manchester City ya. Terus di Saka ya dari klub Arsenal. Terus yang di paling depan striker finishing ya jadi Tottenham Hotspur itu Harry Kane. Jadi kalau lihat dari formasi timnas Inggris sekarang luar biasa ya. Jadi kalau menurut Bang Soleh sendiri memang timnas Inggris ini layak banget ya untuk masuk ke partai puncak ya, karena konsistensi permainan permainan Inggris ini sebenarnya grafiknya naik terus ya. Karena kalau kita lihat dari fase penyisian, walaupun menangnya memang kecil tadi, nggak skor besar, tapi memang naik terus level permainannya. Jadi sehingga nggak kerasa timnas Inggris juga bisa masuk ke partai puncak ya. Jadi kalau kita lihat antara dua tim ini, antara Italia dengan timnas Inggris ya, sebenarnya dua kutub sepak bola Eropa sekarang ya. Dan menurut Bang Soleh memang layak banget ya dua tim ini bisa masuk ke partai puncak ya. Karena apa? Kita jujur kiblat sepak bola sekarang apalagi di liganya ya Liga Italia sama Liga Inggris. Terus secara permainan, secara komposisi tim juga mereka merata sekali, nggak ada ketergantungan macam kayak di Portugal ada Cristiano Ronaldo. Artinya kolektivitas tim ya. Jadi kalau kita lihat semua ya di tim-tim besar itu berguguran, mulai dari Prancis, mulai dari Jerman, mulai dari Portugal, terus Belgia ya kan. Semuanya ketergantungan, kayak Belgia di Lukaku, terus Kevin De Bruyne, terus di Prancis juga terlalu banyak bintang ya. Akhirnya cara mainnya juga kurang kolektif ya, individualis masing-masing ya. Nah, tim antara Inggris dengan Italia ini hebatnya di situ. Jadi Roberto Mancini bisa meracik tim ini ya dengan bermain secara kolektif ya, dengan juga Gareth Southgate ya di timnas Inggris juga ya. Permainannya bermain secara tim ya, open play, juga mereka variasi penyerangannya juga sangat variatif ya. Jadi menurut Bang Soleh partai puncak ini ya menurut Bang Soleh juga partai idaman dan sangat layak untuk mentas di ajang final Piala Eropa ya. Jadi untuk Bang Soleh partai final Italia lawan Inggris ini menurut Bang Soleh sangat layak ya untuk teman-teman saksikan ya. Terus untuk Bang Soleh kalau ditanya tentang prediksi untuk skor ya, kalau menurut Bang Soleh sih, ini pendapat Bang Soleh ya. Kalau untuk teman-teman mungkin kalau nggak setuju dengan Bang Soleh, atau mungkin nanti teman-teman bisa komen di bawah ya, kira-kira menjagokan siapa, timnas Inggris atau Italia. Kalau menurut Bang Soleh sih, kalau mereka bermainnya secara open play ya, atau bermainnya secara terbuka ya, saya kira akan banyak gol ya. Cuman ini partai final, kalau kita baca dari pemain masing-masing dua negara ini, hampir rata-rata pemainnya masih muda-muda semua ya, minim pengalaman. Saya kira di partai final nggak semudah itu ya. Partai final adalah partai yang di situ nanti secara psikologis, secara mental, jadi bukan secara permainan juga dipertaruhkan. Jadi siapa yang paling siap secara mental, secara fisik, secara permainan, saya kira tim itu akan memenangkan, mau Italia atau Inggris ya. Jadi pengennya sih Bang Soleh permainan ini 90 menit kayaknya sih draw ya.
kayaknya masih kosong-kosong atau 1-1. Mau mungkin prediksi menurut Bang Soleh extra time atau bisa nanti ke penalti ya, karena lihat dari mulai dari permainan masing-masingnya, saya kira di partai final ini juga nggak mungkin gegabah ya, pasti hati-hati dulu. Pertama 45 menit pasti mereka juga akan membaca sistem permainan masing-masing ya. Jadi di babak kedua mungkin akan mengatur strategi dengan cara mungkin akan counter attack atau open play atau seperti apa. Mungkin nanti Roberto Mancini sama Gareth Southgate ya akan nanti menentukan strategi last minute ya. Karena ya sekarang kalau Bang Soleh baca di media-media juga, latihan timnas Inggris sama Italia juga pun tertutup sekarang. Soalnya apa? Takut strateginya juga bocor, akan dibaca lawan. Seperti itu, sampai seperti itu ya, saking menjaga kekompakan tim dan kerahasiaan untuk strategi ya. Cuman kalau lihat dari sisi keunggulannya, kita coba head to head ya, di sisi keunggulannya. Mungkin di Italia unggul head to head secara statistik pertandingannya. Jadi cuman kalau kita lihat sekarang partai final itu digelar di Wembley Stadium Inggris, itu menurut Bang Soleh satu keuntungannya, karena mungkin timnas Inggris akan lebih mengenal Stadion Wembley ya, akan lebih paham dan akan didukung hampir 60.000 ya, 60.000 supporternya ya, jadi hooligans ya. Jadi saya kira itu satu keuntungan untuk Inggris ya. Tapi ingat, jadi ini keuntungan ini bisa berbalik jadi bumerang ya, kalau memang secara mentalitas timnas Inggris justru malah jadi under pressure ya, karena memang dengan dukungannya sekian banyak, dengan ekspektasi yang segitu besar ya, karena memang timnas Inggris masih pertama kali ini masuk final Piala Eropa ya, jadi ketegangannya akan sangat luar biasa ini ya. Kalau kita lihat di semifinal kemarin lawan Denmark juga tertinggal dulu ya, wah itu agak lumayan goyah itu secara mentalitas ya. Jadi menurut Bang Soleh, kalau kita head to head siapa yang kira-kira akan memenangkan pertandingan, mungkin akan ada babak tambahan atau extra time ya, atau di penalti. Kalau itu permainannya akan tidak open play ya, kalau menurut Bang Soleh. Kalau memang dari awal sistem pola permainnya Italia tetap terbuka seperti penyisian dan selanjutnya, terus sistem Inggris juga bagus, permainan seperti biasa, saya kira akan banyak gol di situ. Jadi menurut Bang Soleh, prediksi Bang Soleh mungkin akan seri ini ya di 90 menit ya, mungkin nanti di extra time mungkin akan ada perpanjangan sama ada penalti mungkin ya. Jadi menurut Bang Soleh akan prediksi malah seperti itu ya. Cuman untuk teman-teman kalau ada prediksi yang lain atau ada kira-kira analisa lain, bisa komen nanti di bawah ya. Jadi mungkin itu ya untuk teman-teman Bang Soleh ya, sedikit ulasan dari Bang Soleh tentang partai final Piala Eropa 2020 ini. Tapi Bang Soleh ingetin ya, untuk teman-teman yang mau nonton partai final Piala Eropa ini, please gak usah nonton bareng di luar, gak usah berkerumun di luar sampai rame-rame konvoy atau apa. Tetap di rumah aja, nonton di rumah aja, karena ini kan juga disiarkan salah satu televisi nasional juga ya. Jadi Bang Soleh juga akan rencananya nonton di rumah aja, nggak usah di luar, karena memang kondisinya masih PPKM darurat. Jadi ayo kita dukung pemerintah ya, karena memang pemerintah benar-benar mati-matian untuk memutus mata rantai ya dari penularan COVID-19 ini. Jadi supaya teman-teman juga tetap sehat ya, jadi nontonnya di rumah aja, nggak usah di luar. Mungkin itu ya dari Bang Soleh, sedikit prediksi tentang partai final Piala Eropa 2020 ya. Tapi sebelum itu Bang Soleh selalu ingetin ya untuk teman-teman yang agar tetap dukung channel Bang Soleh dengan cara like, comment, and subscribe ya guys, agar Bang Soleh selalu bisa membuat konten yang lebih menarik serta variatif ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.